Halo, kenalkan saya Madedi Supariarta, CPNSPU Formasi Penata Kelola Penyihatan Lingkungan Alih Pertama yang ditempatkan di Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi diri saya selama ditempatkan di unit kerja. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengenalkan unit kerja saya, yaitu Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Bali atau BPPK Bali. Nah, jadi balai ini merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun tugasnya yaitu melaksanakan perencanaan program dan anggaran, perencanaan dan pelaksanaan teknis, fasilitasi pembinaan dan pengendalian teknis, pemantauan dan evaluasi, dan pengelolaan informasi pelaksanaan pembangunan. Sedangkan bidang yang ditangani adalah penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung dan pengelolaan rumah negara, serta pengembangan infrastruktur kawasan strategis nasional dan kawasan strategis nasional tertentu, penanggulangan pasca bencana, dan fasilitasi serah terima aset. Balai ini sendiri dipimpin oleh seorang kepala balai yang dibantu oleh Kasubag TU dan stafnya pada bagian organisasi dan umum ada Kasih Pelaksana Wilayah, Javong Alimadia, Bendahara dan PPSPM serta PPK. Selain itu, di unit kerja saya juga terdapat satuan kerja pelaksana yang membawahi Bendahara dan PPK bidang keciptakaryaan. Sedangkan saya sendiri akan ditempatkan di bawah PPK Sanitasi. Selama penempatan saya mempelajari beberapa hal mengenai peranan yang dapat diberikan sebagai calon Javong Penata Kelola Penyihatan Lingkungan. Yang pertama adalah dukungan proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program sanitasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kegiatan, serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan dari kementerian hingga pemerintah desa. Peranan tersebut ditujukan untuk memberikan layanan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi secara teknis dan administrasi, pendampingan pelaksanaan kegiatan sanitasi di daerah, serta dukungan sistem monitoring dan evaluasi program. Nah, untuk mewujudkan keberhasilan layanan tersebut, menurut saya ada beberapa standar atau batas minimum yang perlu diperhatikan. Pertama adalah menyediakan layanan sanitasi yang layak, aman, dan berkelanjutan sesuai standar. Kemudian ketepatan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan, serta akurasi data dan kualitas pendampingan yang berorientasi pada mutu. Saya percaya tugas unit kerja akan dapat terpenuhi sebab upaya tersebut memberikan dukungan terhadap terwujudnya infrastruktur yang layak dan aman, meningkatnya kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta tercapainya target pembangunan nasional terutama akses sanitasi aman untuk semua. Dari layanan yang diberikan, saya juga bisa melihat keberhasilan penerapan Smart ASN, yaitu penguasaan teknologi informasi yang berintegritas sebagai upaya dukungan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sekaligus menjadi pemenuhan nilai nasionalisme dengan profesional. Secara sederhana, beberapa contohnya adalah monitoring kegiatan melalui rapat daring untuk mengakomodasi pengawasan kegiatan berjarak jauh dengan hemat, pembuatan database administrasi untuk kemudahan transfer data, serta koordinasi antar stakeholder melalui media sosial sehingga pengambilan keputusan akan berjalan dengan lebih cepat. Nah, meskipun sudah terlaksana dengan baik, ada beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan. Yang pertama itu adalah integrasi jadwal kegiatan antara pelaksanaan teknis dan desa penerima manfaat, serta pelaksanaan teknis di daerah-daerah yang ada di Bali. Ini menurut saya adalah penting karena bisa mengakomodasi padatnya aktivitas adat dan kebutuhan monitoring di proyek yang berjarak jauh. Nah, kemudian ada juga melakukan pengaturan tata kelola arsip dengan progres administrasi sehingga pemenuhan target administrasi dapat terpenuhi dengan mudah melalui pengawasan dan pengarahan yang berkesinambungan. Nah, sedangkan beberapa tindakan sederhana yang kira-kira bisa memberikan dampak adalah yang pertama itu mengumpulkan data notulen, dokumentasi kegiatan, pemberitahuan dan surat-surat edaran perubahan dalam satu tempat yang mudah diakses dan tertata, serta belajar secara mandiri melalui pelatihan dan memelopori penggunaan sistem untuk mempermudah pekerjaan unit penempatan. Sekian dari saya dan sampai jumpa.